pagi sahabat-sahabat Sonora di mana saya berada. Senang sekali saya jadi bisa hadir pagi hari ini di acara IT Corner kerjasama Radio Sonora Palembang dengan Unika Musikalitas. Dan topik kita adalah kerjasama antara UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, dengan pemilik akun media sosial. Nah, untuk membahas topik kita hari ini sudah bersama kami ada Mas Wawan Nurmansyah, Eskom MCS, ya, dosen Teknik Informatika Unika Musikalitas. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Jati dan sahabat Sonora. Kabarnya? Berada. Alhamdulillah sehat, mantap. Ada juga Mbak Meriani SSI, ya, iya, pemilik dari Mary Shop, ya, dan juga selebgram. Selamat pagi Mbak Mary. Selamat pagi. Kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya untuk kehadirannya Bapak Ibu sekalian di kesempatan hari ini. Acara ini juga kami siarkan melalui live chat YouTube Sonora, melalui YouTube Sonora Palembang. Sahabat bisa berinteraksi di live chat YouTube atau di Instagram WA 0811 715 817 atau telepon ya 3591444. Nah, baik. Langsung saja, Pak, kenapa perlu kerjasama antara UMKM dengan pemilik akun media sosial? Baik, tapi saya izin buka masker dulu ya, karena sudah diapit oleh orang yang pakai masker nih. Oke. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Saya menyapa sahabat Sonora dimanapun berada, tentunya juga yang mengakses channel YouTube-nya. Oke, kita tidak lepas dari kenapa ini kita angkat sebagai tema dan judul kita dari sisi akademisi, dan juga ada pelaku Mbak Meriani sebagai boleh dikatakan influencer, nanti menjelaskan mengenai manfaat dari sisi pemilik akun media sosial yang dimana itu untuk kerjasama antar UMKM seperti itu ya. Oke, di masa pandemi ini banyak sekali sekarang tempat usaha ataupun tempat aktivitas seperti sekolah ataupun tempat orang berkumpul seperti itu ya. Sekarang ini dihentikan dulu untuk aktivitasnya di tempat tersebut dilakukan secara daring ataupun memang diberhentikan sama sekali dikarenakan itu mungkin akan timbulnya dalam ruang lingkup kerumun ya, tidak menjaga jarak. Nah, hal-hal seperti ini tentunya akan berakibat ke arah ekonomi dikarenakan adanya transaksi ketika orang itu berkumpul. Kalau di sekolah saja ataupun di perguruan tinggi, tentunya itu sekarang sekolah ataupun perguruan tinggi walaupun sekarang hybrid ya, hybrid ini ada yang masuk ada yang enggak dan diatur secara protokol pandemi saat ini. Tentunya tempat makan ataupun tempat kantin di sekolah itu sudah tidak ada lagi beroperasi seperti itu. Dengan kata lain, ini contoh kecil saja di mana perekonomian itu berhenti seperti itu, boleh saya katakan demikian dengan fakta-fakta yang ada seperti itu. Ataupun tempat hiburan ya, tempat hiburan adanya pembatasan ataupun di situ ada stand-stand ataupun tenan-tenan yang dibatasi sehingga transaksi jual beli juga dihentikan. Nah, dengan hal ini dalam sisi pemilik UMKM tentunya terpuruk, boleh kita katakan ya seperti itu. Dan pemerintah ya, saya ambil dari beberapa referensi tentunya melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro kecil menengah ya seperti itu sudah memanfaatkan platform online. Ini baru 3,79 juta, sedangkan jumlah ini berkisaran 8% dari total yang memiliki UMKM ataupun yang sudah masuk orang-orang yang di usaha mikro kecil menengah ini di Indonesia itu sebanyak 59,2 juta. Dengan kata lain, belum banyak kesadaran mengetahui ini kita ngomong secara Indonesia ya. Kalau di Palembang ya itu saya belum dapat datanya seperti apa. Jadi sebenarnya masih banyak sekali UMKM ini yang terpuruk, terus memang belum tahu manfaat dari media sosial. Nanti kita tapi spesifik ini nanti apa media sosialnya seperti apa seperti itu. Nah, terkait dengan media sosial kita ngomong ya, dikarenakan juga pemerintah sudah membangun infrastruktur dalam ruang lingkup koneksi jaringan dan juga media telekomunikasi seperti itu sudah makin banyak, FO di mana-mana, fiber optik di mana-mana ataupun juga hotspot di mana-mana. Dengan kata lain ini bisa masyarakat dimudahkan untuk mengakses jaringan tersebut, khususnya juga mengakses bagian-bagian dari media sosial tersebut, entah itu Instagram, Twitter, YouTube, seperti itu. Nah, IG sendiri ya, kita ngomong spesifik Instagram itu sendiri, ini menjadi media populer
yang digunakan untuk penyebaran iklan ataupun informasi, dan di mana ini kita dilansir dari Forbes ya, Forbes yang mencari itu demikian melansir hal demikian dibanding YouTube ataupun juga Twitter ataupun blogger seperti itu. Nah, dari sisi hal-hal ini tadi, di mana timbul sekarang mungkin bahasanya tuh influencer yang menyebarkan, ataupun juga pemilik akun Instagram disebut selebgram mungkin seperti itu, dengan memiliki follower yang banyak dan bertransformasi menjadi pekerjaan baru di abad 21 ya, abad 21 ini. Di abad 21 ini jadi timbul pekerjaan baru dengan adanya hal-hal tersebut, pemanfaatan media sosial tersebut dengan bentuk kerjanya. Bentuk kerjanya tuh menyebarkan informasi ataupun hal-hal yang kekinian ya, ataupun juga spesifik kita ngomong ini mengiklankan. Nah, seperti itu. Dulunya kita mengiklan dengan koran, dengan radio juga, walaupun tetap eksis ya, radio, koran dan TV ya, media massa tersebut. Nah, dengan visualisasi yang dimiliki oleh Instagram ini, visualisasi ya, gambar ataupun juga audio seperti itu, walaupun pendek ataupun juga ada yang live streaming seperti itu ya, IGTV setahu saya seperti itu. Nah, tentunya itu menjadi bagian-bagian yang orang yang sudah sekarang mudah mengakses, banyak ya boleh dikatakan banyak larinya juga ke bagian media-media sosial itu untuk memberikan informasi-informasi mengenai produknya ataupun kegiatan-kegiatannya ataupun hal-hal yang sifatnya ya bisa dikatakan, mohon maaf bahasanya itu pribadinya sendiri yang dibumingkan. Nah, itu nanti terlepas dari apakah ini menjadi suatu hal yang positif negatif seperti itu ya. Tapi hal-hal yang terkait dengan bentuk pemberitahuan kekinian, misalkan ini kemacetan nih melalui IG, itu sangat cepat sekali, dan kita bisa lihat bahwasanya TV pun sekarang ataupun informasi-informasi berita, kita tidak menutup kemungkinan ataupun kita sudah lihat faktanya mengambil referensi dari akun-akun media sosial itu yang mengcapture kejadian pada saat live itu, seperti itu, pada saat kejadian maksudnya ya. Ya, dengan kata lain, hal-hal seperti ini ya masyarakat pun menjadi pembawa berita yang paling kekinian seperti itu. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan bagaimana media sosial sekarang saat ini ya boleh dikatakan merajai, dan inilah bentuk dimana bisa berdampak positif terkait dengan UMKM yang belum menguasai teknologi khususnya media sosial seperti itu, dan dapat digunakan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang sudah menguasai sebelumnya akun-akun ini dan memiliki banyak yang follower, banyaknya juga subscriber, karena bisa dikatakan yang memiliki banyaknya follower ataupun subscriber itu banyak yang pengikut, boleh dikatakan itu indikator pertamanya seperti itu. Nah, itulah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemilik akun dan nantinya bisa menjadi awal darinya kerjasama UMKM itu untuk mempromosikan. Nah, kita spesifik ngomongnya ini mempromosikan produk mereka ataupun layanan servis mereka. Seperti itu, Mas Yadi. Baik, pemilik medsos ini, Mbak Meriani. Tadi dibilang Mas Wawan terpuruk ya selama pandemi. Apakah bagaimana? Mungkin cerita pengalamannya ini mungkin seputar media sosialnya ya, yang mungkin bisa dimanfaatkan. Seperti apa? Ya, kalau saya kan memang saya juga selaku dari UMKM dan juga jualan online shop kan di Instagram saya itu di @merishop Meriani Official. Jadi memang ketika di masa pandemi ini ya kita juga setiap hari itu ketika ada yang membeli produk kita minta paste foto atau video. Jadi kita share atau kita posting di Instagram kita. Nah, jadi juga ada beberapa teman-teman misalkan ingin minta dibantu dipromosikan produknya, jadi ya udah akhirnya saya coba untuk nge-review, terus juga ngedit videonya, terus saya upload di Instagram saya, itu sih. Oh, jadi Mbak Mary ini selain pelaku UMKM juga sebagai pemilik akun media sosial tadi, iya, seperti itu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dua sisi tadi. Satu sisi sebagai UMKM, satu sisi sebagai pemilik media sosial. Nah, ini untuk pemilik UMKM bagaimana sejauh ini untuk pandemi ini? Apakah memang cukup terpuruk seperti itu, Pak? Kalau saya pribadi alhamdulillah ya, karena memang jualan juga dari online gitu kan. Jadi memang setiap hari kita posting jualan online kita, dan memang
transaksi juga bisa dari online gitu kan, via transfer gitu. Itu sih kalau misalkan untuk teman-teman yang biasa endorse gitu, ya kita hanya kirim produknya aja gitu kan. Ada juga yang free endorse dan juga ada yang endorse berbayar. Itu sih untuk teman-teman UMKM. Ya, kalau untuk pemilik akun ya, media sosial ya, ini mungkin bisa diceritakan Mbak, bisa istilahnya cukup banyak follower, kemudian sejauh mana sih orang-orang bisa ikut mengendorse ke akun kita Mbak, silakan. Iya, awalnya gini, kalau misal awalnya juga kan karena memang saya jualan online gitu kan. Nah, dan memang saya tuh biasanya hobi videoin kalau misalkan lagi jalan-jalan, terus juga misalkan lagi makan di suatu tempat, terus kalau misalkan memang makanannya tuh enak, saya biasa share ke story Instagram saya gitu kan. Kalau misalkan kalian mau order ini kesini, Instagramnya kesini gitu. Jadi lama kelamaan memang banyak teman-teman itu minta bantu dipromosikan produknya. Jadi gitu akhirnya ya udah saya bantu promosikan dan alhamdulillah memang feedbacknya bagus gitu kan. Sampai saat ini juga udah hampir 100 online shop yang saya bantu promosikan produknya itu. Kalau followernya berapa Mbak sudah Mbak? Untuk saat ini masih 14.000 follower. 14.000 ya. Jadi ini Mas Yati, kita juga ini sebenarnya kayak gini apa? Saya tuh mau menyampaikan untuk kalangan akademis juga seperti itu ya. Rekan-rekan mahasiswa Unika Musikaritas ini pun juga bergerak untuk menginfluencer hal-hal yang positif, membuat short movie ya, film pendek misalkan, terus di-share ke Instagram seperti itu. Tapi kita juga sebenarnya intinya kayak gini, jangan kita merasa waduh apa akun ini terkait dengan berapa banyak jumlah akun ataupun subscriber seperti itu ya. Kita ngomong apa, tapi spesifik kita ngomong ke IG-nya nanti. Jangan kita berpikir itu kita ya, siapapun itu. Ketika mungkin masih sedikit followernya ataupun juga yang menginvite, kalaupun kita mau ya, karena kemungkinan kayak gini, orang banyak yang follow, tapi belum tentu itu sebenarnya orang-orang yang memang kita kuasai, kita bisa influence seperti itu. Tapi misalkan ada orang misalkan dibanding 10.000 dengan misalkan 200 ya, anggap saja. Tapi 200 nih memang kita kenal banget nih semuanya. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengendorse orang-orangnya ini yang memang memiliki apa followernya ini keluarga misalkan ya, itu impactnya itu lumayan luar biasa. Maksud saya itu saya mau sampaikan, ketika dia mengendorse ini loh produk silakan beli, kalau memang itu terjangkau, tentunya si keluarga ini kan mau membantu kayak gitu, mau membantu ya. Untuk apa kita beli produk orang lain, ini produk yang apa dipromosikan oleh keluarga, kenapa tidak dicoba seperti itu kan. Nah ini sebenarnya kebaikan. Jadi jangan juga kita memikirkan ketika harus 1 juta dulu follower baru berani untuk jadi influencer nih, ataupun jadi apa selebgram nih untuk memberikan apa informasi ataupun hal-hal yang terkait dengan orang yang punya produk mau kita iklani kayak gitu. Nggak usah nunggu 1 juta dulu, nggak usah. Jadi memang kalau 10.000 ataupun 5.000 ya dimulai startnya seperti itu, terus kita berani ketika kita lihat oh ada UMKM baru muncul nih kayak gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan kita kasih apa, jadi kita DM gimana nih apa mau di endorse nggak nih seperti itu apa usahanya ataupun produknya kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu tidak menjadi suatu hal yang tabu ya, karena kita itu ada suatu service ya, layanan mengenai bagaimana kita menyebarkan informasi mengenai tempat, mengenai produk yang UMKM itu mungkin belum terjangkau, dia punya follower seperti itu, mungkin belum banyak. Nah, tapi memang agak ambigu ya, ataupun agak sedikit lucu menurut saya. Misalkan IG-nya selebgram ini misalkan 100.000, terus yang punya usaha ini mungkin punya 1 juta karena sudah tenar. Terus kita mau apa DM dia, mau saya promosi, mungkin itu nggak relevan seperti itu. Tapi tentunya kita melihat kawan ataupun rekanan-rekanan UMKM kayak gitu ataupun mitra yang belum menyentuh sama sekali ataupun sudah menyentuh media sosial, tapi kalau kita lihat dia punya followernya masih minim kayak gitu. Nah itu yang kita mau influencekan seperti itu, kita mau ajak kerjasama seperti itu agar dia punya produk, dia punya tempat itu bisa kita sampaikan melalui akun Instagram kita seperti itu. Nah ini hal-hal seperti ini saya mau sampaikan, saya mau ulangi lagi. Jangan pernah takut untuk jadi selebgram ataupun influencer jikalau Anda memang berpikir bahwasanya kata-kata sedikit atau banyak itu kan
tergantung siapa yang mau melihatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia 200 tapi dia bisa megang ini apa para akun itu, maksudnya bisa memastikan untuk 50%-nya saja membeli produk yang dia dipromosikan, ya itu kan luar biasa tuh. Kayak gitu. Kadang seperti itu. Karena ada statement juga bahwasanya kebanyakan orang membeli dari online itu dikarenakan para influencer ini, dikarenakan orang yang mempromosikan ini. Kalau kita ngomong TV, kalau kita ngomong iklan yang ada di di jalan-jalan itu, ya orang baca saja. Tapi adanya kelangsungan ya, kelangsungan si keterkaitan si pemilik akun dengan followernya ini, ada langsung trustnya itu secara tidak langsung, walaupun belum mungkin ada penelitiannya ya terkait bagaimana impact terkait dengan melihat dari sisi iklan di TV, iklan di radio, iklan di koran dibandingkan dengan dahsyatnya iklan di media sosial seperti itu. Nah, baik, kita kembali ke Mbak Mary. Nah, Mbak, Anda kan seorang influencer ya. Ini bagaimana untuk mempromosikan bahwa saya bisa sih mengendorse itu? Apakah Mbak membuka iklan seperti itu atau DM? Bagaimana Mbak? Bisa di-share pengalamannya? Kalau awalnya itu karena memang saya mempromosikan untuk teman-teman sendiri ya, teman-teman online, dan akhirnya juga ada yang DM Instagram, terus juga chat. Ya udah, akhirnya ada yang kita kasih free endorse dan juga ada yang endorse berbayar sesuai dengan syarat dan ketentuan. Yang pastinya mereka mau kita endorse produknya kemana, ke story atau misalkan ke feed IG atau juga visit store, ke kunjungan toko gitu kan, atau ke channel YouTube. Jadi memang tergantung dari UMKM atau online shop tersebut gitu. Kalau itu iklan sendiri pernah nggak gitu? Saya membuka itu nggak langsung nggak belak-belakan gitu, mereka langsung. Kalau awalnya saya enggak ya. Tapi kalau sekarang memang udah dikasih tarif endorse-nya gitu. Oh gitu, kalau mau masang iklan bisa gitu. Ada di bio Instagram saya. Nah, ini sudah masuk istilah-istilah yang di Instagram nih, entah feed IG atau apa nanti bio Instagram kayak gitu. Baik, kita ke live chat YouTube. Selamat pagi untuk Arnoldus Jordi ya. Terima kasih. Saya mau tanya Pak, pendapat pada dua narasumber terkait pembelian follower, dan followernya jadi banyak kan? Tapi waktu kita cek like di postnya, IG-nya sedikit. Nah, ini bagaimana? Silakan. Robot ya. Oke. Wah, luar biasa ini itu. Kalau yang kayak gitu tandanya dia udah main teknologi ya, seperti itu. Ya, memang yang ini, tapi nanti ada nih kuncinya. Mbak Mary nanti bisa menyampaikan bagaimana memilah selebgram untuk kita berani mengendorse mereka. Jadi kata lainnya terpercayalah seperti itu ya. Jadi juga balik-balik lagi kita ngomong hal yang terkait teknologi ya, terlepas ke bahasanya tuh cheat ya, kayak gitu. Itu seluruhnya memungkinkan. Makanya kalau kita, tapi saya lebih memahami YouTube dibanding IG ya. Tapi kalau Mbak Mary sudah paham semuanya mungkin dalam dua akun ini bermain. Nah, pembelian follower gitu ya, pembelian follower itu ingat nanti ada filtering sendiri dari manajemennya si IG, filtering sendiri. Nah, makanya hal-hal tersebut tuh melihat juga dari, kalau IG mungkin istilahnya insight ya, seperti itu. Nanti Mbak Mary lebih menjelaskan insight itu seperti apa. Ataupun juga yang subscriber itu dibeli kayak gitu dengan layanan tertentu kayak gitu. Tapi itu hal-hal seperti itu ya sia-sia nanti, karena kita itu nanti melihat grafik dari view-nya, itu nanti balik-balik lagi narasumber yang bermain di situ sudah ngerti semuanya, Mbak. Jadi nanti kita tanyakan dalam ruang lingkup memilah-memilih. Jadi balik-balik lagi terkait dengan pembelian follower ataupun subscriber itu, kalau menurut saya pribadi kayak gitu itu ya nantinya juga sia-sia seperti itu, karena kita tidak kenal langsung kayak gitu. Jadi itu langsung bundling kayak gitu, langsung naik follower ataupun subscribernya ya, tinggal itu kan sudah banyak juga diberitakan seperti itu ya. Tapi balik-balik lagi nanti si manajemen si Instagram itu sendiri akan memfiltering kayak gitu, akan memfiltering apakah ini followernya ataupun subscribernya itu benar atau tidak kayak gitu. Baik, ke Mbak Mary sekarang. Mbak Mary, tanggapannya tadi Mbak seputar ya robot itu ya, membeli follower atau subscriber itu bagaimana, dan mungkin
Ya silakan. Kalau saya misalkan teman-teman endorse kan pasti tahu lah ya, mereka menggunakan jasa endorse selebgram atau youtuber, pasti dilihat dulu nih selebgram di Palembang gitu kan. Karena kalau misalkan followernya banyak tapi semua robot kan yang pasti itu nggak ada yang order produknya gitu kan, feedbacknya nggak bagus. Itu bisa gitu. dicek ya ini. Nah kalau misalkan untuk cek bisa di akun Instagram kita itu kita pakai apa namanya, insight gitu kan. Jadi profil Instagram kita yang akunnya personal itu kita ubah ke akun bisnis. Nah itu jadi nanti ada pemberitahuannya gitu. Insight itu menampilkan info-info, misalkan kita upload foto atau video di feed Instagram kita, itu kita kelihatan berapa like, berapa komen, share itu dari pengikut-pengikut Instagram kita. Kalau robot kan dia nggak, itu kan robot gitu kan. Nambah doang. Jadi dia cuman akun fake aja, jadi dia nggak bisa like komen gitu. Tapi kalau yang like komen itu akunnya real gitu.